Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat datang siswa-siswaku di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Khususnya siswa kelas 7 A, B, C, D, E Dan FG. Jadi nanti kelas 7A sampai dengan E ya, untuk mata pelajaran seni budaya akan didampingi oleh Ibu Indah Andriani, dan kelas 7 FG akan didampingi oleh Bapak Sulman Afandi. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam ini merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Yang akan berjuta-juta macam jenis flora dan fauna. Itu semua menjadi sumber inspirasi kita semua ya, terutama dalam ya menggambar. Menggambar flora dan fauna yaitu menggambar hewan dan tumbuhan. Oke, di bab 1 ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana objek gambar, bagaimana teknik penggambar dan sebagainya, akan kita kupas tuntas pada materi berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bertemu di dalam mata pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan saat ini saya akan memberikan pengantar materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, tapi sebelum kalian mengikuti materi ini, silakan bisa mengambil buku tulis, buku catatan, handphone maupun laptop untuk menulis beberapa hal selama materi ini nanti disampaikan. Nah, silakan di pause videonya lalu kalian mengambil buku tulis. Ya, kita ke pengertian menggambar terlebih dahulu ya. Nah, kalian semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan menggambar. Baik itu di SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, di TK, ataupun bahkan sebelum TK kalian sudah mulai mencoret-coret tembok. Nah, pasti sudah pernah melakukan kegiatan menggambar. Nah, sekarang coba kalian deskripsikan dengan bahasa kalian tentang apa itu menggambar. Nah, dijelaskan menurut pemahamanmu, menggambar itu apa sih? Nah, jelaskan dalam satu kalimat saja. Menggambar adalah titik. Nah, silahkan di pause videonya, lalu kalian mulai menulis pengertian atau definisi tentang apa itu menggambar. Nah, pengertian menggambar menurut saya pribadi, jadi menggambar itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat dan media tertentu untuk menghasilkan sebuah karya seni dalam bentuk dua dimensi. Nah, jadi kalau menurut saya, menggambar itu adalah suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kegiatannya itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat dan media tertentu, bisa memilih nanti untuk menghasilkan sebuah karya seni dalam bentuk dua dimensi. Nah, itu. Dan pengertian menggambar ini tidak harus sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Bisa saja berbeda. Nah, karena apa? Karena kalau kita melihat di internet, nah ini kebetulan saya mengutip dari www.diktio.id. Nah, kalau kalian coba mencari di internet tentang pengertian menggambar, kalian akan menemukan banyak sekali. Ya, nah ini ada 7 ini yang saya kutip. Dan apakah ini ada yang salah? Tidak. Jadi untuk pengertian menggambar itu tidak ada yang salah. Nah, tergantung pemahaman dari masing-masing orang. Nah, sekarang setelah kalian menulis pengertian tentang menggambar, nanti silahkan menuliskan hasil kalian, pengertian kalian tentang menggambar itu apa, ditulis di kolom komentar ya, disertai nama, kelas, dan juga nomor absen, dan itu nanti akan saya gunakan sebagai presensi ya. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar tentang pengertian menggambar menurut kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam alat-alat yang diperlukan untuk menggambar. Alatnya apa saja? Nah, tentunya pensil, ya, digunakan untuk menggambar. Kemudian penghapus, juga pensil warna nanti untuk pewarnaan. Atau kalau nggak pensil warna, bisa juga pakai krayon.
Nah, selain itu alat-alat pendukung ada juga penggaris, ada juga jangka, ada juga drawing pen, dan juga bisa menggunakan spidol. Nah, itu alat-alat untuk menggambar. Loh, sebentar Pak, buku gambar kok nggak ada ya di dalam alat untuk menggambar ya? Nah, nih adanya ini, kemudian ini. Nah, buku gambar di mana Pak? Nah, sebentar kita perlu melihat dulu ya. Ada perbedaan antara alat dan media menggambar. Tadi yang saya sampaikan itu adalah alat-alat untuk menggambar. Nah, alat menggambar itu adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Sementara media menggambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Nah, jadi itu bedanya. Kalau alat itu lebih kepada benda-benda yang digunakan untuk menggambar, tetapi kalau media itu adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Nah, jadi buku gambar atau kertas gambar itu masuknya ke dalam media menggambar. Nah, ini. Media umum yang digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar. Tetapi selain menggunakan kertas gambar, bisa juga menggunakan media lain seperti kain, kayu, tembok, dan bisa juga menggunakan media digital. Nah, ini contoh-contoh dari media menggambar adalah ini. Bisa juga menggunakan media digital. Nah, kita masuk ke dalam media menggambar secara digital ya. Biasanya kalau menggambar secara digital itu menggunakan laptop atau bisa juga komputer. Nah, itu semua dengan bantuan aplikasi. Contoh aplikasinya ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, Manga Studio, atau mungkin aplikasi lain yang kalian tahu yang bisa digunakan untuk menggambar secara digital. Nah, selanjutnya untuk bisa menggambar secara lebih maksimal, bisa juga menggunakan bantuan alat yang bernama drawing pad. Nah, bentuknya kayak gini drawing pad. Jadi nanti menggambar di sini, kemudian nanti hasilnya akan muncul di layar laptop. Nah, dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini bisa memilih salah satu. Nah, itu untuk menggambar secara digital. Ini contoh gambarnya. Sudah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita ke langkah-langkah dalam menggambar. Nah, ini masih titik-titik, masih perlu diisi. Silahkan kalian tulis kira-kira menurut kalian langkah-langkah di dalam menggambar itu apa saja. Yang pertama harus ngapain dulu. Yang kedua harus ngapain lagi setelah itu. Kemudian ngapain lagi. Dan yang terakhir nanti ngapain. Nah, silahkan dituliskan. Di pause dulu videonya, lalu kalian tulis kira-kira langkah-langkah dalam menggambar itu apa saja ya. Nah, ya, oke. Sekarang kita bahas ya, coba. Langkah-langkah dalam menggambar itu yang pertama adalah menentukan gagasan atau ide. Nah, kalian mencari ide dulu yang pertama. Lalu setelah itu mulai menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Nah, alat dan bahan untuk menggambar apa saja? Media yang digunakan nanti apa? Nah, seperti itu. Lalu, yang ketiga, kalian mulai membuat sketsa gambar atau bentuk kasar dari gambar. Dan yang terakhir adalah melakukan finishing dengan pewarnaan atau teknik lain. Misalnya saja menggunakan teknik arsir. Nah, mungkin ada yang tanya nih, Pak, kalau misalnya tahapannya saya balik, boleh nggak? Misalnya nih, saya kan punyanya alat menggambar ini. Misalnya pensil warna, kemudian pensil, dan juga penghapus. Nah, kemudian dari alat-alat itu saya mulai mencari ide, kira-kira saya mau menggambar apa. Boleh nggak Pak dibalik? Boleh. Jadi tahapan 1 dan 2 ini bisa dibolak-balik. Bisa menentukan gagasan atau ide dulu, kemudian menyiapkan alat dan bahan menggambar, bisa juga mempunyai alat apa, lalu kalian mulai mencari ide. Nah, itu bisa. Tapi tahapan selanjutnya tentulah kalian membuat sketsa gambar dan yang terakhir melakukan finishing atau pewarnaan atau bisa juga dengan teknik lain. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mau melihat yuk apa aja tuh teknik finishing yang biasa digunakan untuk menggambar. Teknik-teknik yang digunakan apa saja tuh? Nah, yang pertama ini ada teknik yang namanya teknik pointillist. Ya, jadi dia memanfaatkan titik-titik untuk melakukan finishing atau
pewarnaan pada gambar yang sudah dibuat. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Namanya pointillis, menggunakan titik-titik. Nah, kemudian ada juga teknik dazzle atau gosok. Nah, ini biasanya menggunakan krayon, diwarnai kemudian digosok-gosok ya, dengan menggunakan tisu supaya bisa lebih rapi dan menimbulkan kesan gradasi. Nah, kayak gitu dari gelap ke agak terang. Nah, itu namanya teknik dazzle. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya teknik siluet atau blok. Nah, kalau ini berarti di blok objek gambarnya menggunakan satu warna. Biasanya warnanya yang digunakan adalah hitam. Nah, jadi seperti ini. Batangnya nggak kelihatan warnanya apa. Kemudian daunnya nggak kelihatan warnanya apa. Semuanya di blok jadi satu warna. Warnanya hitam. Nah, seperti itu. Kemudian yang abu-abu ini untuk pendukung saja, warna pendukung. Ini contoh lagi, kalau ini foto ya, foto dengan menggunakan teknik siluet atau blok. Nah, itu jadi ada 3 tadi. Yang pertama ada pointillis yang sudah kita ketahui, kemudian ada teknik dazzle, dan ada teknik siluet. Selanjutnya ada juga teknik arsir. Nah, teknik arsir ini berarti dia memanfaatkan garis-garis yang membentuk arsiran-arsiran. Nah, ini contoh dari teknik arsir. Bisa secara rapat, kalau teknik arsir itu bisa teknik arsir secara renggang, bisa juga dikombinasikan. Nah, seperti itu. Yang mirip dengan teknik arsir tapi agak beda. Agak beda. Ini adalah teknik linear. Kalau teknik linear ini berarti dia memanfaatkan garis-garis saja. Nah, seperti itu. Bisa membuat sketsa menggunakan pensil, lalu di finishing dengan menggunakan spidol. Nah, jadilah teknik linear seperti ini. Nah, itu. Kemudian kita juga akan mengenali yang namanya teknik akuarel. Teknik akuarel ini adalah teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Loh, sebentar Pak, kita kan membahas tentang menggambar, tetapi kenapa di sini kok keterangannya melukis? Nah, apakah sama Pak antara menggambar dan melukis? Oke, kita lihat ya, apakah sama atau beda? Nah, sepintas menggambar dan melukis itu kegiatan yang sama. Namun ternyata ada perbedaan yang mendasar. Apa itu perbedaannya? Kalau menggambar, itu alat dan bahan yang digunakan itu cenderung bersifat kering. Contohnya pensil warna, pena, maupun krayon. Tetapi kalau melukis, alat dan bahan yang digunakan itu cenderung bersifat basah, seperti cat air, cat minyak, cat akrilik ini maksudnya, dan juga menggunakan kuas tentunya. Nah, tetapi untuk tahapan dan teknik yang digunakan, baik menggambar maupun melukis kurang lebih sama. Jadi perbedaannya hanya di sini, alat dan bahan yang digunakan ya. Kalau menggambar itu cenderung bersifat kering, kalau melukis cenderung bersifat basah. Nah, seperti itu. Jadi tahu ya sekarang ya perbedaan antara menggambar dan melukis. Nah, selain teknik akuarel, kita juga akan mengenali kebalikannya. Kalau tadi teknik akuarel kan cenderung memberikan nuansa tipis. Kalau ini kebalikannya. Nah, namanya adalah teknik plakat. Kalau teknik plakat ini, dia cenderung memberikan nuansa tebal. Nah, sapuan tebal seperti ini. Nah, jadi itu beberapa teknik yang biasanya digunakan di dalam menggambar, dan kita juga mengenali 2 teknik ya, berarti tadi yang digunakan di dalam melukis. Dan kita juga sudah belajar perbedaan antara menggambar dan melukis. Nah, jadi itu saja untuk mengakhiri, ini slide terakhir. Menggambar flora, fauna, dan alam benda berarti kita menggambar dengan objek flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa benda alami maupun buatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat anak-anak, ini. menarik bukan cuplikan videonya? Untuk tugas berikutnya, ayo Bapak Sulman. Nah, silakan siapkan pensil dan buku gambarnya. Berukuran A3 dan pensil 2B beserta penggaris dan penghapus. Silakan pilih antara flora, fauna, atau benda yang ada di alam ini. Kalian gambar ya.
Untuk selanjutnya nanti kalian foto dan dikumpul pada pertemuan online berikutnya. Oh iya Bapak, diberi warna nggak? Betul, diberi warna tentunya supaya menarik ya. Sip. Oke, terima kasih. Itu aja tugasnya untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa Tetap di rumah ya. semangat belajar. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.